yaitu pengenalan profil pemateri pertama. Kira-kira teman-teman 21 udah tahu belum siapa sih pemateri pertama kita kali ini? Iya, siapa nih? Kalau tahu bisa tulis di kolom chat ya. Iya. Ini kalau yang udah pernah apa ya namanya? Udah follow IG-nya Antrocamp pasti tahu sih siapa pematerinya. Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak teman-teman? Siapa? Kelihatan belum nge-follow Antrocamp ini Gimana Kak, Antrocamp. Ya. Ya udah nggak apa-apa Kak, spill dulu Kak. Siapa sih Kak pemateri kita kali ini? Jadi pemateri kita kali ini adalah ini dia yang tertera di layar yaitu Mas Roykan. Iya, sebentar ini masih loading ya. Nah, ini beliau. Nah, Mas Roykan ini merupakan alumni antropologi UNER angkatan 2003 dan termasuk lulusan S2 Ilmu Antropologi UGM dan juga pernah nih mengikuti Research Assistant Program RIP di Center for Security and Welfare Studies di FISIP UNER dan termasuk dosen luar biasa di FIB Antropologi UB Malang, teman-teman. Nah, iya bener banget. Ternyata Kak Nokia tadi aku itu dikabarin sama temenku, ternyata Mas Roykan kemarin banget jadi finalis lomba menulis artikel yang judulnya adalah Peran BLU dalam Peningkatan Kualitas Layanan dan Perekonomian. Wah, keren banget ya. Itu harus dimiliki nggak sih sama anak antropologi gitu, bisa nulis artikel, terus bisa nulis jurnal yang bisa dipublish gitu ya. Memang harus dimiliki gitu sama teman-teman antropologi. Nah, mungkin ini Kak, kita bisa karena pemateri kita hari ini tuh udah keren banget. Jadi teman-teman nanti bisa fokus dan kalau bisa juga dicatat ya teman-teman tentang materi ini karena aku spill ya, materinya itu tentang etnografi, teman-teman. Benar banget. Penting banget gak sih buat teman-teman semuanya, apalagi kita jadi mahasiswa antropologi kan. Mungkin kita bisa langsung sapa Mas Roykanya. Mungkin sudah hadir di Zoom ya. Halo Mas Roykan, apakah sudah hadir di Zoom Mas Roykan? Suara terdengar? Halo, tes. Halo Mas Roykan. Suara saya terdengar nggak? Sudah. Terdengar Mas Roykan. Sudah terdengar, oke. Oh baik. Selamat pagi Mas Roykan, apakah kabarnya baik-baik saja hari ini? Oke, kabar baik. Ini masih cari sinyal lagi hujan ya. Oh oke. Apakah masih memungkinkan untuk on kamera ya Mas Roykan? Oke, bentar. Ini Iya, sinyalnya lagi, karena tidak di kantor, posisi lagi di kos. Jadi sinyalnya tidak seperti wudhu kalau di kantor. Oke. Di sini juga tadi lagi hujan ya, Nok? Iya, benar banget. Lagi gerimis gitu ya, teman-teman. Mungkin juga tolong dijaga biar siap sedia gitu ya, teman-teman. Karena mungkin aja internetnya itu bisa nggak stabil gitu. Nah, sambil menunggu Mas Roykan on cam nih, kita mau ngingetin lagi, jangan lupa teman-teman untuk nge-follow nih Instagram Antrocamp kita ya. Username-nya tuh gampang banget yaitu @antrocamp. Nah, di situ juga teman-teman itu bakal tahu mengenai info-info pemateri berikutnya dan juga penugasan-penugasannya teman-teman. Jadi kalian bisa ngecek di sana, ngontrol juga di sana ya. Bener banget. Kalau kalian nggak follow, jadinya kan nggak tahu tadi pematerinya siapa, materinya apa. Pembahasan kedepannya itu apa aja gitu. Nah, mungkin kalian kalau misalkan udah nge-follow itu bisa ke-spill gitu. Oh, itu ternyata materinya nih mau ini gitu. Menarik gitu. Jadi bisa dibuat belajar juga sama teman-teman 21. Oke, mungkin kita bisa kembali ke Mas Roykan. Halo Mas Roykan, apakah? Nah, sudah terlihat nih. Halo Mas Roykan, gimana kabarnya Mas? Kabar baik, sehat, salam sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik Mas. Kita mungkin bisa masuk. Ya, bisa Mas. Suaranya terdengar? Terdengar Mas, cuman agak putus-putus sedikit sih Mas. Iya, tapi tidak karena apa-apa masih jelas. Di rumput sinyalnya mahal soalnya. Oke. Juga mahal Mas. Oke, mungkin bisa langsung ke sesi materinya ya Mas. Apakah sudah siap nih Mas Rekan untuk memberikan materinya? Oke, siap. Langsung saja. Oke. Baik. Mungkin dari panitia bisa langsung share screen. Baik. Waktu dan layar kami persilakan Mas Rekan. Oke, terima kasih. Waktu untuk bisa sharing lah, berbagi pengalaman. Jadi saya juga masih banyak belajar juga. Kalau sebelah terdengar suara-suara mobil, sinyalnya paling kuat di situ.
Jadi untuk inisiasi di sini, jadi dulu namanya KKA, kemudian Antrocamp, hari ini Antrocamp, dulu itu pernah saya alami namanya Antrofair, jadi macam-macam jenisnya. Emang ini momennya ditunggu-tunggu oleh para alumni juga, karena tidak bisa ke hutan seperti dulu, sehingga ya kita pakai jalur COVID. Tapi ini beberapa alumni memang sering menanyakan seperti itu, dan saya selalu berusaha untuk ketika masih ada waktu dan kesempatan untuk selalu berbagi juga, ketika selain berbagi ide juga kalau ada sempat. Oke. Materi yang saya sampaikan hari ini adalah tentang etnografi. Etnografi di sini adalah padahal untuk bagaimana etnografi adalah nyawanya antropologi. Jadi tanpa etnografi itu seperti Marvel tanpa Iron Man. Jadi nyawanya di situ. Jadi di sini saya kasih judul yaitu tentang etnografi, seni bercerita secara cakap dan cakep. Jadi memang bahasa saya sendiri. Jadi komentar ada bakul geduk lewat. Bakul geduk. Jadi kalau teman-teman area Surabaya itu pasti tahu bahwa ada musik sound yang kuanter banget itu bakul geduk. Jadi plat mobilnya, plat motornya juga ada tulisan bakul geduk juga. Jadi saya tiap hari juga ngejar itu kalau lagi pengen sarapan habis lewat rumput situ. Oke, kembali ke materi yaitu tentang seni cerita secara cakap dan cakep. Jadi cakap dan cakep. Karena cakap di sini adalah keterampilan akademis, karena penulis juga tidak sekedar menulis, karena ada berbagai macam aturan. Kalau di itu saya mati mulai kuliah 2003 sampai lulus 2007 sampai ngikuti sampai lanjut sekolah lagi itu ada beberapa hal di UNER yang kalau untuk penulisan skripsi itu masih menggunakan hal yang baku, jadi nggak tahu ketentuan akademik atau apa, hal yang baku yang kalau saya nyebutnya ya bahasa penulisannya itu aja. Jadi itu yang perlu istilahnya perlu mungkin ada pembahasan ke depan, karena kecakapan akademik di antropologi sangat berkembang sekali hari ini. Jadi kalau bisa teman-teman sering-sering baca referensi luar khususnya yang bersifat etnografis, misalnya etnografi. Kemudian cakep, cakep itu akademiknya, cakep itu gaya penulisan bagaimana pembaca itu bisa tertarik. Karena ada dua penelitian saya jadi buku, jadi yang nanti ada di sini slide-nya salah satu gambarnya tentang transportasi itu sudah naik cetak di Wiki Press, itu dari skripsi saya 2006, terus saya padukan dengan data terbaru. Terus yang mungkin teman-teman bisa download gratis ketik aja di Google Roykan LIPI, itu nanti ada di situ buku dari tesis saya, S2 saya bukukan. Itu udah pernah dijual Gramedia, terus ya mungkin karena judulnya atau isinya terlalu ilmiah sehingga ketika media kurang mendapat sambutan, akhirnya saya kasihkan ke LIPI, akhirnya diakuisisi jadi bisa didownload gratis seluruh dunia. Oke, itu cakep jadi cakep dan cakep. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Next slide. Oke, sekaligus perkenalan juga. Jadi saya punya ruang curhat, ruang curcol, ruang bercerita itu di web ini. Jadi rekansukarno.com. Jadi ini hari ini sudah bisa jadi bahan sandang pangan juga, karena kalau mungkin teman-teman pernah mendengar ada istilah affiliate writer, jadi kita menulis seperti bahasa komunikasi bisnis, jadi kayak pengiklan tapi via web. Nah, itu 2 tahunan ini saya mendalami dan sudah mulai menghasilkan, jadi itu bisa alternatif untuk uang jajan juga dengan kalau menulis, karena saya nggak pede kalau depan kamera, jadi nggak beda, nggak iya gitu kalau depan kamera. Jadi kalau untuk nge-vlog itu kurang bakat, tapi kalau untuk nulis itu bisa gila-gilaan. Jadi kamu ini webinnya sudah sejak tahun 2010 untuk dulu namanya etnokartologi, karena saya berusaha menggabungkan antara antropologi dengan hobi sekaligus profesi saya sebagai kartunis, jadi gabungin itu. Jadi ingat ya, antro itu ilmunya fleksibel, bisa kemana-mana saja, jangan khawatir, yang penting fokus dan passionnya dicari, itu aja.
saya lahir di Lamongan waktu Pak Malabi meninggal di Surabaya 30 Oktober. Malabi itu meninggal hari keuangan kalau di Indonesia. Kemudian alumni Antro 2003 UNER. Dulu ketika masih ada SC, saya tinggal di kampus juga. Kemudian bisa berlanjut untuk memperdalam antropologi lagi di UGM tahun 2012. Lumayan di sana, banyak hal baru yang saya dapatkan, termasuk kayak penulisan baru, kemudian bagaimana fleksibilitas menulis itu saya dapatkan di sana. Setelah itu ketika kuliah dipercaya hampir 2,5 tahun untuk pulang pergi Jogja Malang dulu. Jogja Malang ngajar di Brawijaya awal-awal ketika pendirian UB Antropologi Brawijaya. Kemudian 2006 hijrah lagi ke Surabaya. Sampai sekarang saya bergabung di ISUS FISIP UNER, jadi pusat studinya FISIP, lebih ke pemberdayaan desa, kemudian Bapeda gitu. Saya kerjaannya sama pemerintahan sekarang. Cuma kalau malam hari saya masih alokasikan untuk menulis dan desain grafis, jadi tetap pembagian waktunya di situ. Ilustrator lepas sejak 2006 sampai sekarang. Namanya aja lepas sehingga ya lebih ke freelancer, tapi beberapa tahun ini sudah tertarik ikut jadi atlet ngartun di luar negeri. Jadi kalau mungkin teman-teman yang panitia saya kasih CV itu ada beberapa lomba terbaru saya ikuti, termasuk pameran di Rumania, Syria, Mesir. Jadi mulai pengen mendunia juga. Jadi bagaimana global secara hobi bisa jadi global juga. Dan sejak 2008 karena saya suka mengajar juga, sehingga 2008 sampai sekarang itu freelance juga di salah satu bimbel. Awalan G yang tersebar di Indonesia itu mengajarkan saya kemana-mana, karena dari situ saya dikirim kemana-mana dan paling kayak belajar tentang lion atau lian, jadi lian dari kedirian saya juga. Oke, lanjut kita langsung ke materi, yaitu mengenal etnografi. Kita ada buku judulnya The Nowhere, itu saya rekomendasikan kalau teman-teman pengen belajar antropologi klasik, etnografi klasik, cari aja. Buku ini sangat luar biasa sekali. Itu penelitian Evan Richard ketika di Nilotic Afrika di situ. Pendekatannya sangat keren sekali, bagaimana sebelum masuk komunitas itu menggunakan kayak tentara waktu mau perang. Jadi nggak langsung masuk pamitan, tapi di luar observasi dulu berhari-hari. Itu Evan Richard akhirnya didatangi orang setempat, ngapain Pak sampean? Saya pengen tahu sampean. Akhirnya dikasih sesuatu tukar kayak rokok gitu, akhirnya bisa masuk. Dan Evan Richard itu serupa dengan Pak Kunchoro Ningrat, suka gambar. Jadi di buku ini banyak sekali gambar ilustrasi. Kalau Pak Kun itu, Profesor Kunchoro Ningrat itu lebih ke wajah tokoh. Wajah tokoh kalau di buku-buku teori astro kan ada loh. Itu garisannya Pak Kunchoro Ningrat. Nah kalau Evan Richard itu lihatnya dari semuanya, jadi mulai sapi, terus morfologi sapi, alat pemerah sapi, senjata, lokal, semuanya sampai rumah, jadi komplit sekali, goresannya sangat kuat. Itu saya kagumi buku ini, buku klasik yang sampai sekarang pun dibaca untuk kalau pengen lanjut sekolah itu S2 antropologi dimanapun berada, seluruh dunia, hampir. Karena deskripsinya sangat mendalam sekali. Dan ini termasuk golongan aliran etnografi yang sifatnya deskriptif memang, karena ada etnografi yang sifatnya itu reflektif, yang agak-agak kritis sedikit. Kayak punyanya yang nanti ada contohnya yang Tani Ali itu lebih ke agak-agak kritis. Kalau ini serumpun dengan Pak Jejong. Kalau Jejong itu penelitian di Madura, jadi juga sangat deskriptif sekali. Jadi etnografi itu masuk di jenis kuali, tapi tidak memungkinkan tidak harus kita harus fanatik pada salah satu, karena digabung juga bisa. Sejak saya ikut 2016 sampai sekarang di UNER itu, ternyata metode itu bisa digabung. Salah satunya adalah nanti digabung dengan NetLo itu bisa. Jadi ada satu software namanya Rapid Miner. Rapid Miner itu bisa mencari kata kunci dari Twitter. Apapun itu, misalkan PPKM gitu, nanti di situ akan ada ribuan yang terjaring dari Twitter kata kunci, terus nanti ditabelkan, terus nanti dibagikan. Itu bisa jadi penyaringan data juga. Jadi kalau pendalamannya digabung dengan etnografi itu sangat kiamat. Karena 2012 itu ada kawan yang
mengamanatkan saya untuk mencari anak-anak yang suka nulis. Kebetulan beberapa mahasiswa dulu angkatan baru itu saya ini ada salah satu perusahaan rokok besar yang yaitu lagi riset pasar dengan cara kinografi. Jadi penelitinya harus tinggal di rumah perokok itu sampai beberapa hari, kemudian meneliti kebiasaan rokok dan lingkup hidupnya. Nah, itu keren sekali menggabungkan antara metode marketing yang biasa kuanti dengan etnografi. Itu terbaru hari ini, jadi jangan khawatir, yang penting suka nulis saja. Jadi di sini adalah mempelajari kehidupan secara alami, makanya perlu pendekatan yang sangat dalam, lama, tinggal di situ. Kalau misalkan musim COVID seperti sekarang ini, berarti nggak usah jauh-jauh, lingkungan sekitar kita saja. Itu di kampus Gajah Mada juga diterapkan. Jadi ketika COVID itu mahasiswa ditugasi untuk meneliti tentang dinamika perkopitan di sekitar rumahnya, itu aja. Jadi nggak usah jauh-jauh, nanti ikut terdampak juga jadi sekitar rumahnya. Kemudian yang genografi adalah pada menggambarkan pola. Jadi tidak hanya deskripsi satu hal saja, tapi pola budaya. Maka nanti larinya sampai ke 7 unsur di situ. Sampai ke masalah pemanaan, sampai ke masalah pandangan hidup. Nah, genografi itu kalau Indonesia itu ada namanya antropolog laci. Pak Kunchoro Ningrat itu termasuknya. Jadi antropolog laci itu deskripsi kemudian ditaksonomikan, diklasifikasi menurut kotak-kotak tertentu. Jadi kayak laci gitu. Jadi kalau beberapa profesor saya itu menyebutnya sebagai antropolog laci karena sifatnya sangat deskriptif sekali. Jadi nggak ada kritis-kritisnya, karena sekarang yang dicari itu antropolog itu salah satunya yang kritis, yang agak kritis, yang agak pedes lah. Tentunya beberapa teman-teman Unpad itu menerapkan karena mereka punya aliran antropologi Marxis, jadi itu bisa dicoba. Gaya bahasanya pun sangat gokil sekali, beda dengan yang mungkin kita baca akhir-akhir ini. Itu dari Unpad. Lanjut. Oke, next. Next slide. Nah, ini untuk teman-teman biasanya kalau mendengar kata penulis etnografi pasti ingat Spratly. Yes, itu kayak apa itu buku wajahnya. Padahal itu Spratly itu eranya agak lama juga, dan kalau bicara tentang kekritisan, Spratly itu lebih ke analis takson di situ main takson. Jadi kalau mau tak masalah klasifikasi memang bagus, tapi kalau untuk refleksi kekritisannya itu saya baca sendiri dan saya nyoba terapkan itu masih agak kesulitan. Nah, ada nanti beberapa penulis-penulis metode, salah satunya adalah Paloma Guy, yang udah nangin sih. Geser, tenangin. Jadi Paloma Guy itu penulis buku etnografi juga, metode etnografi, yang di situ ada banyak perbedaan dengan metode ala Spratly. Jadi banyak perbedaan di situ. Itu bisa dicari. Kalau mau ya, saya punya beberapa buku digitalnya. Mungkin ada sekitar, kalau etnografi sendiri saya hampir punya 700 buku digital. 700. Jadi kalau antropologi sendiri itu saya sampai folder antropologi Word itu sampai hampir 7 giga. Nggak tahu berapa buku. Karena suka ambil tapi bacanya kadang-kadang kurang. Pokoknya tertarik baru tak baca. Ngumpul dulu yang penting. Kemudian mengidentifikasi kelompok. Jadi harus fokus juga. Makanya kalau teman-teman istilahnya ada mungkin dosen yang lagi riset, lagi penelitian, diajak misalkan. Nah itu bisa ketika di lapangan kita dapat data ABCDE, sementara data yang diwajibkan kita hanya AB. Nah, CDE-nya itu bisa disimpan, kemudian jadi tulis lagi. Minta buat skripsi, nanti buat tulis jurnal atau apa. Jadi jangan sampai sia-siakan data, intinya di situ. Kemudian mencari tipe etnografi yang cocok, makanya ada yang sekedar deskripsi, ada yang kritis, ada yang reflektif, ada yang sekarang itu istilah neto itu, terus ada sensori itu antropologi jenis baru, yang di situ fokusnya pada visual dan hal-hal berbau indrawi. Jadi bau, suara itu diteliti. Itu sensorik. Ya, sensori. Kalau dulu kan visual, di 2012
Saya juga mendalami di situ, itu foto, video, film. Ternyata ada juga namanya antropologi sensori. Kemudian pengumpulan informasi di lapangan, ini setidaknya standarnya adalah tidak 1 hari 2 hari, tapi paling kami itu minimal itu kalau berdasar pengalaman dan pengamatan teman-teman itu paling kami itu adalah 1 bulan minimal. Kalau kelamaan ini going negatif, nanti kita jadi baper di situ, subjektivitas kita main dan akhirnya terikat. Jadi ada sisi di mana kita harus ketika kami berbaperan di situ untuk itu harus keluar sebentar untuk menetralisir kita sebagai ilmuwan. Jadi pengumpulan informasi di lapangan di situ, kalau bisa tinggal di komunitas, jadi tidak sekedar ngadep Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, tapi tinggal di situ kayak acara episode jika menjadi. Nah, itu adalah etnografi. Oke, lanjut. Next. Ciri khasnya di sini yang terpenting adalah pada bagaimana penelitian etnografi itu bersifat holistik. Holistik itu berarti menyeluruh semuanya. Kemudian integratif. Jadi pembahasan dengan sangat mendetail, pendalaman di situ. Kemudian sudut pandangnya juga diperhatikan. Nah, kalau misalkan ini saya dan harapan saya, seandainya ada kebebasan menulis skripsi di Antro Uner itu menggunakan kata saya atau aku, tentu gaya penulisannya akan keren. Tapi karena ada kebakuan di situ, kebakuan penulisan harus menggunakan peneliti atau penulis, sehingga gaya penulisannya pun terkesan seperti laporan. Sementara beberapa kampus Antro itu sudah mewajib membebaskan gaya penulisan. Menggunakan kata aku, saya, itu nggak apa-apa. Jadi hal-hal kecil itu salah satunya berpengaruh pada penulisan selanjutnya. Kemudian observasi tadi di situ. Dulu ada alumni anak Antro Uner, kakak kelas jauh, itu meneliti tentang penjual nasi goreng duk-duk Surabaya. Akhirnya sampai ikut jualan, sampai tahu jaringan penjualnya, sampai ya mungkin bisa bawa goreng pun bisa, karena sudah biasa sehari-hari. Terus ada alumni juga meneliti tentang preman monokromo. Observasi partisipasi sangat ciamik sekali, mendalam, sampai ada cerita ketika ada salah satu kerabat yang kecopetan di daerah Wonokromo, Jayapura. Ini dia. Beberapa lama kemudian bapaknya ke Bali. Karena sudah punya jaringan orang dalam. Nah, itu adalah kehebatan penelitian etnografi yang dalam, jaringan kuat dan bonding bridge-nya sangat terbangun, modal sosialnya kuat, sehingga kita seperti bersaudara di sini untuk riset etnografi. Makanya waktunya sangat lama. Jadi kalau 1 hari 2 hari itu nggak cukup. Oke, lanjut. Next. Nah, sekarang ini yang saya dalami juga. Jadi kebetulan ada satu buku yang naik cetak, itu yang dari skripsi saya berjudul Transportasi dan Gaya Hidup. Dari skripsi saya pertama kali ke Jakarta, bawa sepeda panjang tak masukin toiletnya kereta, kemudian keliling Kota Senen, Pasar Gunung Sahari, sampai ke Priok, itu observasi semua angkutan di ibu kota. Pertama kali tidurku di Polsek Senen selama 3 malam. Jadi tidurnya kantor polisi, mandinya di stasiun. Itu 2006 silam, 2007. Kemudian data itu akhirnya ketika sering ke Jakarta lagi, tak bandingkan dengan yang terbaru. Kemudian tulis lagi, sama Lini Press, Green, itu akhirnya dipercaya, dan sekarang proses cetak. Jadi nanti bisa di-download gratis, langsung tanpa beli apa-apa, langsung download dan jadi PDF. Karena itu program akuisisi pengetahuan lokality. Jadi mungkin teman-teman yang punya naskah, itu bisa dimasukkan di situ dan gratis dan dibayar. Enak toh? Dibayar. Jadi itu salah satu autoetnografi saya masukkan di situ, pengalaman saya ketika gelandang di Jakarta itu, kemudian bandingkan dengan data terbaru. Jadi autoetnografi itu pada diri kita, tapi refleksinya itu seperti keluar. Jadi bagaimana ke diri kita, tapi larinya itu melihat masalah ke orang lain. Jadi kalau di sosiologi itu mirip looking glass, mirip itu. Jadi kayak cermin, tapi nanti refleksinya ke yang lain. Jadi penekanannya pada bagaimana
peristiwa hidup penulis itu diangkat, tapi ngarahnya kepada hal yang tertentu, hal yang istilahnya refleksi hal-hal yang lain yang lebih global, yang lebih besar, yang lebih urgen, itu adalah auto. Ada salah satu, saya sebutnya saya pakar, saya sebutnya sungguh, kakak kelas, adik kelas juga tapi lebih tua, karena kuliahnya saya masih dulu di Gajah Mada dulu S2, itu namanya Mas Jo Riomanda, asli Surabaya tapi tinggal di Jogja. Saya baca tesisnya itu sampai terkesima karena beliau itu menulis autobiografi tentang dua anak putrinya, tentang bagaimana pendidikan di Jogja. Jadi ceritanya tentang anaknya itu sehari-hari, tapi refleksinya itu tentang bagaimana multikulturalisme, pendidikan, dan dunia, bagaimana Jogja berubah di situ digambarkan semua. Itu sangat yummy sekali. Dan untuk autobiografi di sini juga ini lagi tahap revisi minor, jadi tinggal ngasih beberapa bagian yang kurang. Saya juga mungkin tahun depan terbit itu menulis novel grafis, lebih tepatnya itu buku tapi banyak gambar saya di situ. Itu judulnya Ojo Muring Ayo Mancing. Jadi tentang bagaimana autoetnografi cerita saya sebagai pemancing kali. Jadi saya suka mancing. Kemudian ketika mancing itu saya gambar, hal-hal aneh-aneh saya gambar. Kemudian tak jadiin komik. Kemudian beberapa kisahnya itu saya masukin blog di wong mancingan di Google ada wong mancingan itu nanti ada foto saya di situ. Itu cerita mancing, kalau ada mancing sekali kemana itu saya catat semuanya. Tidak hanya nyatet pengalaman, tapi kalau ada juga jadi tips memancing kayak apa. Terus belum suka juga saya catat semua. Kemudian saya gabungkan gambar. Januari kemarin saya ajukan TV, ternyata baru dikabari kalau sudah mau naik kita juga tinggal revisi minor. Itu autoetnografi juga, jadi tentang kedirian saya sebagai pemancing. Tapi di situ saya melihat bagaimana ada perbedaan tentang bagaimana pandangan masyarakat Jogja dengan Surabaya tentang kali, tentang sungai. Jadi kosmologi sungai di situ, kemudian serba-serbi komunitas mancing, bagaimana modal sosial pemancing, kemudian bagaimana gengsi, di situ saya tulis semua. Nanti tunggu aja tanggal mainnya, masih proses penyusunan. Itu autoetnografi. Jadi mungkin yang suka tulis, suka bercerita, suka update status, itu kalau bisa ya update status tidak hanya 1-2 kata, kalau bisa panjang banget dan cerita tinggi, tapi ke orang lain, ke orang lain atau ke isu lain, itu nanti sudah jadi autoetnografi, tenang aja. Itu latihannya di situ, karena semua butuh proses. Oke, lanjut. Next. Nah, ini slide-nya, salah satu slide. 2007 ini foto ini saya ambil dengan kamera kodak roll film itu yang pakai track itu bisa digital hari itu. Ini saya naik sepeda pancal dari kawasan Pasar Senen sampai Ancol, sampai Monas, sampai kemana-mana. Kalau malam berangkat ke Polsek Senen tidur di situ. Itu skripsi saya, jadi angkutan umum dan gaya hidup. Kemudian awalnya skripsi saya itu nggak neliti kartun. Awalnya neliti soto ceritanya. Karena cita-cita saya dulu jadi penjual soto. Itu ayam Lamongan, karena hasilnya Lamongan. Jadi kita itu tiba-tiba ada satu hal yang menyebabkan skripsi saya tuh nggak bisa kalau terus ke soto, karena ada satu kawan yang dia itu nimbrung membuat skripsi yang mirip, teorinya mirip, isunya mirip. Dia salah satu daerah di Jawa Timur juga, katanya kita membahas ini mas. Kok aku akhirnya daripada adanya main banding setir, galau beberapa saat, berpikir keras, akhirnya ada makan, cobalah kamu lah suka kartun, suka gambar kartun, coba tentang kartun, belum ada loh di Android. Akhirnya dengan berbagai macam masukan dan juga bantuan dari teman antropologi Indonesia, saya sering ke Jogja juga, dapat masukan buku juga dari sana. Akhirnya jadilah ini etnografi semiotik, jadi menggabungkan antara etnografi dengan kartun yang ada di buku itu, dari kajian semiotika, ilmu lambang, plus saya harus ke lapangan membuktikan apakah benar gambar itu dengan kenyataan. Nah, itu yang tantangannya di situ. Dandang ke Jakarta itu yang terkesan sekali, dan bagaimana kekerabatan Antrus itu sangat teruji sekali, sangat terbukti. Ketika saya ada yang tahu kalau saya di Jakarta nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba di nomor telepon saya itu masuk beberapa alumni Antrus yang dulu-dulu
mempertanyakan kamu tidur di mana, nomor rekeningmu berapa. Itu pengen nangis di Pasar Senen pojokan itu karena mendengar kata ada yang bantu nggak punya rekening, saya tidur di Polsek Senen, nggak apa-apa. Jadi beberapa itu antara prihatin, kasihan dengan mungkin solidaritas juga itu mau menjemput, dan saya lagi konsentrasi cari data itu. Beberapa kawan alumni itu akhirnya saya kasih pengertian bahwa saya di sini juga lagi latihan, itu latihan gelandang gitu kan, mencari data karena lebih dapat mendalam banyak situ. Jadi itu dari Kartun Naga Jakarta. Kemudian saya gabungkan dengan data terbaru, itu ada salah satunya 2010 di sini. Mungkin yang teman-teman Jakarta asli mungkin nggak asing dengan gedung Oval Gatot Subroto, gedung LIPI. Gatot Subroto sekarang namanya BRIN, sekarang dulu namanya LIPI, gedungnya Oval. 2010 itu saya ikut tes karena ada antropologi, ada satu kuota di situ, saya ikut tes. Kemudian ini di sini saya ceritakan bahwa mengikuti tes LIPI, sesampainya turun di halte, seorang ojek mengampini, kemudian langsung saya bilang, Mas, ojek LIPI. Saya nggak tahu Jakarta, masih Buddha Medan, yang ikut aja saat itu sama tukang ojek. Akhirnya seharusnya ke selatan, itu ke arah barat dan jauh banget. Nyampe lah ke Selipi. Jadi akhirnya udah Mas, udah nyampe Selipi itu katanya. Jadi antara LIPI dengan Selipi itu ada perbedaan di situ, tapi beda S, tapi jaraknya sangat jauh. Dan itu saya masukkan data juga, jadi curhatan cerita kesasar ini saya masukkan data, dan itu bisa jadi di buku ini bahkan saya ajukan ke penerbit itu nanti jadi cover belakang. Oke, itu untuk sekilas tentang autoetnografi, jadi menceritakan kata-kata pengalaman pribadi untuk refleksi ke masalah transportasi. Oke, lanjut. Next slide. Sebentar Mas, ini masih nge-lag Mas. Ada kendala. Iya, Nah, itu. Nah, prinsipnya adalah ketika ini untuk lapangan ya, belum tulisan. Jadi prinsipnya adalah mempertimbangkan informan. Kita juga harus sadar bahwa informan kita itu siapa. Di waktu ketika saya mengerjakan tesis, meneliti kartunis sama meneliti kartunis, ada salah satu informan yang kemudian akhirnya antara curhat sambat bilang bahwa hari ini tuh media itu kurang, Mas. Saya itu hidup dari media. Ketika lapak di kartun di media itu berkurang, saya juga harus memutar otak bagaimana hidup untuk ini. Nah, itu. Sejak saat itu intensitas saya ngirim ke koran itu saya kurangi. Kenapa? Tidak ingin merebut bahannya orang, istilahnya gitu. Jadi memperhatikan di situ. Jadi informannya siapa kita harus tahu. Kemudian pengerti di situ sangat mendalam, sampai kalau bisa berkawan sangat akrab. Lalu jangan lupa menyampaikan tujuan juga. Melindungi privasi itu prinsip-prinsipnya, privasi informan juga dilindungi. Nanti ketika ini saya rekam ya, itu harus izin dulu. Jadi kita nggak seperti zaman sebuah generasi itu enggak, tapi ada izin juga. Kamera tersembunyi atau apa itu kurang etis kalau di etnografi, itu penelitian investigatif beda itu. Kemudian ketika selesai menulis itu kita menghubungi informan, menyampaikan itu. Ketika saya sampaikan ketika sudah jadi buku tesis saya itu, bukunya saya kasih ke semua informan. Mereka senang karena ada fotonya di situ, ada kata-katanya di situ untuk memberikan laporan. Ini dari sisi lapangan. Oke, lanjut. Next. Kayak buku penunjang ini salah satunya. Kalau Tania Murelli yang berjudul Kisah dan Kebun Terakhir, ini jenis penelitian antropologi yang sifatnya etnografi reflektif, jadi kritis di sini isinya, membuat kita bisa greget bagaimana tentang antroposen, perkebunan itu sangat bisa membuat kita greget sekali tentang bagaimana pengkhianatan kapitalisme, neolib itu ada. Kemudian yang tengah itu reflektif kalau ini tentang bagaimana studi budaya kreatif kelompok kartunis Kaliwungu. Ini buku saya yang bisa didownload di Wikipress. Tinggal ketik aja Loikan LIPI gitu di Google, nanti keluar buku ini. Tinggal download. Ini 2020. Jadi masuk dalam program itu. Dulu di Gramet ada.
Sekarang bisa download gratis. Kemudian ini yang buku keren, ini masuk dalam Antromedia, yaitu Penjahat Gaya Baru. Ini buku ini merangkum beberapa berita koran kuning khususnya kayak memorandum gitu, tentang masa-masa era Petrus zaman dulu, 80-an, penembakan misterius. Jadi semua bertato dianggap kriminal, di situ ada. Ya, buku ini lebih ke, kalau saya lihat, untuk penelitian kajian antropologi media dan sebelum internet ini, karena ini pakai koran kayak clipping-clipping. Ini untuk dari Penjahat Gaya Baru. Oke, lanjut, next. Oke, nah sekarang kita lanjut ke antropologi media komunikasi. Jadi media komunikasi itu, ketika saya dulu Brawijaya itu mengajar mata kuliah etnofotografi, antropologi budaya kreatif, sama antropologi media. Karena itu kajian saya juga, pendalamannya di situ. Termasuk antropovisual. Jadi antropovisual itu meliputi bisa foto, bisa film. Nah, antropologi visual itu adalah bagaimana kita melihat ini, bagaimana tanda-tanda kemanaan pada tanda-tanda budaya populer. Bisa film, bisa foto, dan pendalamannya itu kalau di film itu nanti metodenya ada sendiri, kalau di foto itu metodenya ada sendiri. Jadi ada dua metode tapi satu unsur, jadi sama-sama visual dan media. Itu untuk antropologi visual sekilas. Jadi, kalau dulu saya tugaskan di etnofotografi itu satu semester itu mahasiswa fokus pada satu isu, misalkan anak. Nah, selama satu semester dia itu mencari foto-foto tentang anak sekitar, kemudian membawa kameranya itu ke anak-anak dia, ke anak-anak yang diteliti. Dengan kamera itu si anak itu memfoto dunia sekitarnya, bagaimana dia memvisualisasikan dunia luar dari versi anak itu dengan kamera itu. Itu salah satu metodenya. Nanti endingnya adalah pameran. Jadi pameran mata kuliah itu per tema di situ, dan lebih ke praktikum sih, karena kuliahnya lebih praktikum. Beberapa awal mungkin teori-teorinya, teori Roland Barthes tentang teori sarating gitu, untuk awal-awal bagaimana merefleksikan representasi, tetapi di metodenya itu lebih praktek. Oke, kemudian ini yang virtual etnografi. Jadi ini lebih komunitas kelompok online yang mungkin tadi malam saya bagikan tulisan itu bisa di-share ke mahasiswa juga. Itu adalah contoh bagaimana kita penelitian terhadap komunitas online. Saya meneliti dua komunitas besar saat itu, yaitu Kaskus, yang hari ini sudah nggak laku tapi masih perhatian. Jadi kalau yang Kaskuser itu dulu sangat laku sekali, sampai sekarang Kaskus itu kalau ulang tahun itu menyampaikan ulang tahun. Jadi kalau Kaskus itu meskipun sudah jarang orang pakai, tapi kalau kita ulang tahun itu otomatis menyampaikan selamat ulang tahun dari adminnya. Itu masih perhatian. Itu komunitas, itu tulisannya bisa dibagi. Itu salah satu contoh penelitian agak-agak berbau etnografi dari Kaskus dan komunitas semprot.com, itu komunitas yang dewasa. Saya meneliti di situ. Itu terlarang aslinya. Tapi demi penelitian saya masukin dan pengen tahu dalamnya. Oke. Itu etnografi. Lanjut ke next. Nah, etnografi di sini pendekatannya pada komunitas online. Kemudian jejak digital itu apakah valid? Nah, kalau jejak digital, tips dari saya untuk etnografi adalah kalau kita ngomong jejak digital, cek dulu bagaimana keabsahan dari berita itu. Kalau berita ya bisa dicek di Dewan Pers, karena itu antara hoax atau enggak. Jadi itu juga etika itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau individu itu paling tidak adalah situs atau IG aslinya, bukan dari fans atau apapun. Jadi IG asli. Kalau misalkan kita meneliti orang dan IG-nya, yang dia mungkin penggiat sosmed, kemudian dari IG aslinya, bukan IG yang apa-apanya. Itu tipsnya, karena dia meneliti komunitas yang tidak bisa ketemu dengan kita, tapi ditemukan di layar HP. Oke, lanjut. Next. Latar belakang di sini, ini ketika internet sudah mulai merambah, 2012 mulai booming-boomingnya, makanya akhirnya ada antara online dengan offline, dan ini bisa digabung, tenang aja. Etnografi itu juga tidak melulu ke internet terus, enggak, tapi kita bisa membandingkan pengguna
Dan metode yang dipakai pun bisa ala-ala Google Form, itu nggak apa-apa karena melihat penilaian. Dan ini mempercepat penelitian karena bisa lintas ruang dan waktu. Jadi, itu sekilas tentang netografi. Jadi karena hari ini kehidupan sudah jadi dunia nyata, dompet sudah nggak ada isinya, semua sudah ganti dompet digital. Itu salah satu contohnya. Penelitian pun bisa penelitian digital. Tapi untuk urusan nilai dan macam-macam itu tetap ketemu orang, penting. Jadi netografi itu tidak melulu ke internet, jadi masih harus tetap ke orangnya, tetap harus ke pengguna, ke informan yang emang ada orangnya, tetap itu untuk sekedar bantu aja. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk netografi di sini, ini kita melihat pada analisis jaringan, namanya ANJAR, analisis jaringan di media sosial. Yang paling valid adalah kalau kita meneliti komunitas. Jadi kalau punya grup WA keluarga, grup WA TK, kemudian komunitas apapun di Facebook itu bisa dijadikan untuk objek penelitian, bisa. Saya admin di salah satu grup mancing, Rolak Fishing Community yang mancing di Gunung Sari itu, jembatan. Saya admin di situ, bagian medsosnya. Kemudian mengikuti hampir 17 grup mancing. Jadi tahu dunia permancingan itu dari situ. Mengikuti komunitas pencinta kereta api, juga ikut Railfans, Besmania khususnya Sumber dulu karena dulu sering Jogja Malang itu. Kemudian komunitas sketsa dan macam-macam. Dan dari situ saya banyak belajar tidak hanya berjejaring tapi mengetahui bagaimana pola pikir anggota, konflik dari dalam macam-macam. Nah, itu bisa jadi bahan juga untuk di netografi karena kita melihat pada media sosial itu yang ditekankan. Tapi untuk urusan kopdar jangan dilupakan. Jadi komunitas itu masih ada aspek kopdar itu tetap diperhatikan karena kopdar itu segalanya bagi komunitas. Oke, lanjut. Nah, tahapnya ini mungkin mau penutupan. Jadi tahapnya di sini adalah melakukannya kita perencanaan dulu karena penelitian dengan perencanaan itu nanti buta medan bahaya. Lalu kita masuk komunitas, jadi pentingan pada komunitas, kalau misalkan berita itu ya konfirmasi dengan Dewan Pers, apakah media itu online itu sesuai akreditasinya dengan Dewan Pers, terverifikasi apa belum. Lalu pengumpulan data, ini dikasih batas waktu, kemudian ditabelkan, kalau bisa nggak apa-apa, interpretasi, mencari kecenderungan di metrikulasi, lalu tetap pada standarnya, dan karena ini berbau komunikasi, sehingga representasi itu diperlukan. Jadi tadi malam kan ada yang nanya apa bedanya penulisan komunikasi dengan antropologi. Nah, kalau antropologi itu sisi etik-etiknya, sisi lainnya, liannya. Nah, kalau komunikasi itu representasinya diungkapkan. Representasi. Jadi antropologi itu kesini juga nggak masalah banget. Karena beberapa teman wartawan itu ditugaskan menulis berita feature. Berita feature itu berita yang ringan, tapi penelitiannya mendalam dan sulit karena harus mengenal sangat-sangat kuat. Orang baca ringan, tapi penelitiannya berat. Itu bentuk bagaimana mereka berlatih etnografi ala wartawan, itu juga ada representasi. Jadi tahap-tahapnya. Tapi kalau nggak dipraktekkan ya sama, harus praktek teman-teman. Karena untuk etnografi itu butuh praktek. Minimal ya 1 hari teman-teman nulis apapun harus. Nggak harus tugas. Yes. Makanya dulu tuh saya memfasilitasi di Galeri Antung itu. Sebelum saya berangkat ke Jogja sekolah itu, hampir 1 tahun saya tidur tiap malam di galeri. Kenapa? Untuk memfasilitasi anak-anak suka nulis. Tak buatin web juga. Ternyata kalah dengan poker Zynga, Facebook. Akhirnya ya wes. Akhirnya ya udah wes. Ternyata ya menulisnya masih kurang ya. Dan saya berangkat ke Jogja. Oke. Next. Mungkin ini sudah terakhir. Oke ya, terakhir. Jadi salam sehat semuanya. Terima kasih. Ini gambar saya yang saya kirimkan untuk salah satu lomba di Iran, ya. Iran. Jadi ada Iran itu ada lomba kartun tentang COVID. Ini saya membuat gambar tentang gas ketawa, itu N2O itu gas ketawa. Jadi Indonesia ketika saat kritis-kritisnya oksigen itu saya punya plesetan di sini. Kalau saya kirim ke Indonesia mungkin agak-agak baper gitu. Akhirnya ketika ada lomba di Iran itu saya kirim. Meskipun kalah, tapi inspirasinya dari krisis gas itu, krisis oksigen. Tapi ini diganti dengan N2O karena
nanti penderita COVID-nya jadi ketawa dan dokternya pun bingung jadi lucu ya, karena hati aku kira ada obat. Oke, jadi itu sekilas tentang etnografi dan penulisan etnografi yang baik dan benar, yang cakap dan cakep, karena ada penulisan. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Jangan lupa tetap protokol dan kesehatan. Hanya guyon. Sehat. Oke, waktu udah tempat saya serahkan pada MC. Oke, terima kasih Mas Roykan atas pemaparan materinya. Nah, itu tadi teman-teman 21 pemaparan dari Mas Roykan mengenai materi etnografi ya. Di situ kita bisa lihat gitu loh. Kalau misalkan etnografi itu ada berbagai macam ya, tadi ada autobiografi, Iya, terus ada ada etnolaci, terus ada tadi apa tadi? Etnografi, begitu banyak banget dan itu sangat insightful ya Kak ya bagi kita mahasiswa antropologi itu emang harus tahu gak sih yang kayak gini kan? bener banget, karena itu penting gitu ya buat kita ke depannya. Apalagi kalau kita tertarik buat nulis-nulis gitu kan ya. Nah, mungkin nih teman-teman 21 ada yang mau ada pertanyaan gitu yang mau diajukan ke Mas Roykan, dipersilakan, akan tetapi perlu raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Baru boleh on mic setelah dipersilakan oleh MC. Dan itu ya teman-teman, kita juga ada reward nih ya dari panitia buat penanya terbaik nantinya ya Kak ya. Iya benar banget. Mungkin teman-teman udah tahu kayak yang kemarin yang udah mendapatkan reward juga udah kita kirimin. Jadi kita nggak apa ya namanya, tidak omong kosong. Iya, tidak omong kosong, benar-benar ada rewardnya gitu ya. Nah, ini Kak sudah ada nih Kak dari kelompok 1 Muhammad, iya, atas nama Muhammad Mustalikul ya, Mustalikul. Oke, untuk Muhammad Mustalikul boleh langsung on mic. Iya Kak, terima kasih atas waktunya. Saya cuma penasaran itu Kak. Yang terkait tadi Kakak kan menjadi admin salah satu. Agak putus-putus ya Kak? Iya, agak putus-putus. Boleh diulang dari awal. Soalnya lagi hujan. Ini tadi saya tertarik itu yang Kakak. Bisa mungkin itu di off-cam dulu. Ya Kak, baik. Apakah sudah jelas? Iya, sudah. Baik Kak, maaf ada gangguan. Jadi saya tadi tertarik terkait dengan Kakak yang mengatakan kalau Kakak itu menjadi admin salah satu grup mancing dan mengikuti komunitas mancing juga Kak. Nah itu biasanya apa sih Kak yang dibagikan di grup itu? Apakah hanya sharing tentang kiat-kiat, sharing tentang spot mancing atau juga kiat-kiat mancing atau juga hal-hal lainnya? Lalu apakah Kakak juga melakukan penelitian di grup tersebut? Terima kasih Kak. Oke, langsung saja jawab ya. Iya, boleh silakan Mas Roykan, silakan. Oke, boleh share screen? Boleh share bisa screen? Mas, mohon ditunggu sebentar. Ya, oke saya share screen dulu. Jadi di sini ya. Oke, Muhammad siapa tadi yang tanya tadi? Oke, kelihatan? Screen-nya kelihatan? Gimana ya screen-nya? Muhammad Fuad. Kelihatan Mas screen-nya? Kelihatan, oke. Nah ini spoiler ya, spoiler yang sudah mau naik kita. Jadi ini tujuannya Ojo Murai Mancing ini saya bandingkan Jogja dengan Surabaya ke mancingnya. Ini karya saya sendiri. Jadi untuk bagaimana menjadi atlet mancing itu saya ikut 17 grup ya. Mulai dari tingkat nasional sampai Malang sendiri saya ikut. Malang pun banyak grup, iwak gede, iwak kali, pemancing Malang kota, pokoknya mancing wader, pakai banget. Surabaya juga banyak, tapi beberapa itu memang saya fokus, salah satunya di RFC itu, Rola Fishing Community.
ada hal menarik, tidak hanya bagi sport mancing aja, tapi di situ juga ada hal yang berhubungan dengan salah satunya adalah lintas pekerjaan, karena memancing itu universal dan siapapun bisa. Di situ ada semua pekerjaan, mulai dari Pak Polisi, marinir, sampai tukang AC. Jadi ketika kita butuh apa-apa, kayak AC rusak, itu hubungi teman mancing, langsung respect, langsung cepat datang. Kenapa? Kita udah kenal sebelumnya. Jejaringnya terbangun luas. Itu salah satu keuntungannya. Selain persaudaraan kuat, jadi ini sekilas tentang ini daftar isinya. Jadi saya teliti, ini metodenya untuk autoetnografi. Metodenya autoetnografi, jadi observing the observer. Kemudian ini masih saya revisi karena permintaan dari editor sana. Langsung, nah ini pengalaman ketika di Jogja dulu, saya ikut mancing Kulon Progo 2015. Itu karnaval Agustusan tapi ala pemancing. Jadi kita itu pakai kostum kebesaran jersey pemancing kita, kemudian di situ bawa ikan pari besar itu sama ikan sidap, sama penyabaran makan ikan itu penting, jadi terana air. Lalu saya buat poster stop untuk strom sungai sama membuat racun di sungai. Jadi itu saya keliling Kabupaten Kulon Progo dengan teman-teman mancing itu, dan antusiasnya juga menarik karena karnaval biasanya karnaval itu isinya orang-orang adat-adat, tapi ini pemancing. Jadi kita buat miniatur ikan itu salah satu sensasi ketika ikut mancing. Kemudian langsung ke bagian yang ditanyakan buat tadi. Nah ini autoetnografinya saya pengalaman-pengalaman di desa dulu masa SMA itu saya komikan lagi, kemudian saya buat di sini metodologinya. Ini spoiler aja, nanti bisa download gratis kok, tinggal tunggu tanggal tayangnya aja. Jadi gabungan antara tulisan dengan gambar, termasuk ini kalau teman-teman lihat di kota besar ini ada namanya pedestrian fishing, itu mancing di sungai, bersungai trotoar pedestrian. Ini kelakuan saya dulu kalau di Gunung Kayu Sari, jadi kita bisa mancing di bot Surabaya itu. Lalu khusus untuk tadi, nah inilah untuk komunitas memancing itu. Komunitas memancing dan kegiatannya ini saya identifikasi di sini, bagaimana di situ kita bisa banyak berbagi. Salah satunya adalah ketika waktu puasa. Nah ini pengalaman berbagi takjil. Nah ini berbagi takjil di jembatan Gunung Sari. Mungkin kuat waktu itu lagi melintas, mungkin lihat ada orang pakai baju biru-biru lah, itu salah satunya saya di situ bagi takjil. Takjilnya 400 biji hanya 10 menit nggak nyampe habis. Kemudian yang unik di Jogja ini ada upacara Hari Pahlawan di Laut Selatan. Ini pemancing upacara bendera di tepi pantai, keren toh. Ya, bermancing terus. Yang paling keren adalah ada pedang pora ala pemancing lah. Ini pengantin pemancing. Jadi mereka bermancingnya diundang, kemudian kayak tentara gitu, pedang pora, mantenan terus dikasih gala pancing. Itu salah satunya. Jadi bagaimana suka dukanya ngadmin di sini dan komunitas bermancing, tidak hanya berbagi spot tapi berbagi apapun di sini. Termasuk saling menjodohkan. Kalau ada yang belum dapat jodoh, kita cari tetangga atau siapapun keluarga yang mungkin butuh jodoh, itu termasuk salah satunya. Biro jodoh juga ada di bermancing. Oke, itu Fuad. Saya tutup lagi share-nya. Oh, iya Kak. Kalau apakah ada edukasi juga Kak, seperti edukasi untuk tidak menggunakan obat-obatan untuk mencari ikan seperti itu Kak? Oh itu jelas. Dan kita bekerja sama dengan kepolisian. Kalau misalkan di sungai itu ada yang lagi nyetrum atau lagi motas, itu langsung kita tindak. Kemudian sampai di Malang itu ngasih reward. Kalau ada yang melaporkan dikasih duit sekian juta. Dengan identitas yang disembunyikan, jadi aman. Jadi ini saya buat posternya di sini. Jadi poster tentang ini saya share ke guru mancing juga, jagalah lingkungan dengan tidak mengembalikan dengan obat stroke. Ini rencana saya kalau terbit saya jadikan kaos, pamflet, dan saya taruh di sungai-sungai. Ini daerah Malang. Karena Malang itu ekologinya berapa sudah ikannya wadah habis karena tukang setrum sama tukang obat. Itu kita ada gerakan itu, penyadaran lingkungannya ada, masuk tindakan, jadi tidak hanya penyadaran, tindakan, dan itu keras. Oke, itu buat
Ya Kak, terakhir untuk pertanyaan terakhir ini, apakah umpan yang paling cocok di kali Kak? Soalnya sering mencari ikan di kali, tapi nggak dapat soalnya nggak tahu umpannya yang pas. Sungaimu mana? Sungaimu mana? Sungaimu mana mancing biasanya? Ya, sungai di daerah saya Kak, sungai itu, Sungai Kali Pacal Daerah sama mana? Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo, Pak. Bengawan Solo itu pakai usus bosok. Jadi pakai usus bosok untuk umpan lele itu. Nah, itu cepat itu. Pakai apa yang berbau-bau busuk itu cepat sekali. Atau kalau bisa coba aja aliran baru namanya microfishing Tanago. Jadi aliran dari Jepang yang sekarang lagi di Indonesia lagi berkembang namanya microfishing. Jadi memancing ikan kecil-kecil dan sensasinya luar biasa. Terus depan. Nah, namanya microfishing Tanago. Coba cari aja di internet banyak. Di website juga ada pemancingan itu, nanti di Google juga ada, itu belum saya janjikan.com tapi masih blogspot, tapi semua teknik mancing tips ada di situ, kecuali laut karena saya lagi fokus di sungai. Oke itu Fuad. Baik Kak, terima kasih banyak. Mas Raikan atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Muhammad Mustaqul Fuad untuk bertanya ya. Keren banget gak sih Kak? Tanya umpan. Umpan juga. Oh, kelihatannya Fuad ini mau ikut mancing juga nih Kak ya. Mau mancing ikan gitu ya. Mengamati pola pikir masyarakat. Iya benar. Oh, mungkin masyarakat terdekat ini umpannya kayak gini makanya nggak dapat ikan banyak gitu. Makanya ini tadi tanya ke Mas Raikan ya. Oke, mungkin aku kasih kesempatan satu lagi nih buat mau tanya ya ke Mas Raikan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Mas Raikan tadi. Oke, boleh teman-teman bisa langsung raise hand. Raise hand terlebih dahulu, baru boleh on mic ketika dipersilakan oleh MC. Aku tunggu ya teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Iya, jangan malu-malu teman-teman. Kapan lagi sih kita bisa ketemu sama Mas Roykan, bisa tanya-tanya sama Mas Roykan? Iya, benar banget. Mumpung nih ya ketemu Mas Raikan dengan pengalamannya yang sumber-sumbernya itu banyak banget. Jadi kalian boleh kok tanya terkait pengalamannya Mas Raikan juga boleh, terkait materi yang tadi sudah dipaparkan juga boleh. Boleh banget. Iya, benar. Ayo teman-teman, ini masih belum ada yang raise hand nih. Iya. Iya, ini mana teman-teman? Ini gimana? Oke. Kalau misal nggak ada yang raise hand, jadinya ini kita mau tunjuk aja ya. Iya, benar banget. Kamu mau pilih siapa? Kamu dulu deh. Bentar. Boleh digeser dong, Kak? Oke, ayo. Siapakah? Ini mau, tadi kan sudah laki-laki nih, Kak. Aku mau cari yang perempuan deh. Perempuan, boleh. Oke, bentar. Ke depan lagi dong, Kak. Oke, ke depan. Sebentar. Oh, ini. Halo, Irene Gracia. Kelompok 4. Irene Gracia. Halo. Halo. Nah, halo Irena, mungkin Irena mau menanyakan sesuatu nih ke Mas Roykan terkait yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Roykan. Udah lumayan jelas sih, Kak. Oh, begitu. Jika sudah jelas, mungkin masih ada yang pada kepo-kepo dikit lah gitu mengenai pengalamannya Mas Roykan. Atau ini malu-malu gitu ya, mungkin. Halo? Halo? Oke. Udah kedengeran suaranya. Gimana? Mungkin aku mau tanya, kan tadi aku sempat dengar Mas Roy kan sering udah mulai ikut lomba-lomba sampai ke luar negeri ya, Mas. Nah, kira-kira itu apa namanya? Apakah udah ada kayak beberapa lomba-lomba yang Mas ikutin itu kayak membuahkan hasil misalnya yang menang atau enggak? Kira-kira kalau misalnya ikut lomba seperti itu tuh kira-kira kalau ikut lomba seperti itu tuh regulasinya tuh kayak berbeda dengan lomba yang ada di Indonesia, yang ada di dalam negeri ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Irena Gracia. Mungkin bisa langsung saya lempar ke Mas Roykan. Boleh silakan dijawab Mas Roykan. Oke, langsung saya jawab.
terima kasih Ren Dasia. Jadi untuk lomba itu ada, kalau keluar tuh saya kartun ya, bukan yang tulis. Karena kalau lebih pede kalau di kartunya, kalau lomba EC tulis luar itu ya belum pede. Kalau dalam negeri ya pede. Jadi kalau lomba kartun itu luar negeri, itu Indonesia itu sudah sejak 2005 itu sudah banyak, saya nyebutnya atlet atlet kartunis yang menjuarai beberapa lomba. Kalau ada rekor tuh kartunis senior namanya Mas Jidat, itu yang dulu di Kompas, itu sampai dapat rekor muri karena kartunis dengan penghargaan juara kartun luar negeri terbanyak. Mungkin udah ratusan kan, kalau ketemu itu di rumahnya pialanya itu sampai nggak cukup. Dan regulasinya ya, untuk regulasi ada, kalau dulu sebelum internet berkembang itu kita mengirim karya keluar, dan itu patungan biasanya teman-teman itu, karena sekali ngirim DHL dan macam-macam ke luar negeri ekspedisinya itu mahal, sehingga patungan dimasukin kotak khusus, itu nanti rombongan berjamaah. Sekarang sudah ada internet, sekarang ini tinggal ngirim email aja, kemudian tetap pada untuk regulasi pengiriman teknis ya, biodata dan lain-lain itu. Untuk masalah ide, kalau lomba gambar di luar negeri itu segila mungkin nggak masalah, sesatir mungkin, sesarkas mungkin nggak masalah, karena sangat bebas sekali, terus ngawur gambar, bahkan secara teknik ngawur tapi idenya bagus, itu juga bisa juara. Terus sekilas tentang kalau lomba kartun yang saya ngikutin dari dulu aslinya, cuma kemarin itu ada beberapa kali yang nggak sampai ke finalis tapi masuk di selected, jadi sudah ribuan kartunis yang masuk karyanya dari lintas negara, lintas benua, kemudian dari ribuan tadi disortir lagi sama panitia, sama juri, karena jurinya juga lintas negara sampai 6 orang. Setelah itu dipilih 2, ada yang selected nanti dipilih lagi jadi finalis. Nah, rekor itu masih kemarin di Rumania, kemudian di Mesir, sama di Rusia, itu masih di selected, jadi belum finalis, tapi sudah senang banget ketika sudah masuk update panitia bahwa ini karya-karya yang terpilih. Belum finalis, tapi sudah senang banget. Itu kalau saya untuk yang lomba kartun, dan itu pun gambarnya kalau lagi gabut saja, ketika aktivitas berkurang, waktu luang banyak itu saya baru mencari ide untuk gokil untuk gambar itu. Gambarnya cukup 5 menit, hasilnya 5 menit. Editing Photoshop-nya, scanner dan Wacom-nya sekitar 7 menit kalau saya meniti. Cari idenya 5 hari ya, itu yang lama. Cari idenya itu yang 5 hari. Itu yang sulit banget, dari harus mencari ide yang tidak ada gambar sama sekali. Pendahulunya itu yang sangat sulit sekali. Itu untuk lomba yang kartun luar. Kalau untuk lomba EC ini untuk tahun ini saya menang di blognya UNER, Disnatalis UNER kemarin juara 1. Jadi Disnatalis UNER ada lomba blog, itu saya juara 1. Kemudian tadi malam dapat kabar finalis di Kemenkeu, Kementerian Keuangan, itu finalis. Jadi belum masuk juara, tapi masih ini jadi favorit ya, juara favorit lah istilahnya gitu. Kalau untuk lomba EC itu gabung saja ke teman-teman penulis, banyak sekali teman-teman blogger-blogger itu, mereka berjejaring sangat luas, kemudian suka berbagi dan berbagi termasuk ilmu dan info lah, itu yang penting, info. Kemudian ketika sudah pengen seperti itu, maka buatlah tulisan sesuai tema sebanyak-banyaknya, dan seperti ada bank, jadi ada bank artikel, nah itu yang penting. Jadi usahakan laptop itu ada satu folder untuk alokasi lomba sendiri. Itu yang saya terapkan di situ. Jadi ketika ada lomba tertentu, misalkan lomba kartun, temanya perang, saya sudah ada stok. Ada stok bahwa ini gambar dibuat 3 tahun terakhir, kemudian temanya disesuaikan, nanti dikirim. Itu tips. Kalau lomba artikel biasanya sudah ada stoknya. Jadi stok itu ketika dilombakan kalah, itu saya kirim ke media. Jadi 2 kali pernah di muatdetik.com, di kolom detik, lumayan donornya, bisa buat makan cireng. Meskipun untuk redaksinya sangat ketat sekali, tapi kalau di muatdetik itu lumayan. Itu 2 kali dimuat. Itu juga dari lomba juga. Jadi ada lomba, kemudian inspirasinya untuk itu saya kirim ke media, ternyata lolos. Ada juga yang ketika lomba kalah, itu saya kirim ke media lain, opini itu dimuat juga. Tapi itu nggak dihonori, nggak apa-apa. Yang penting kirim aja, yang penting kita nulis. Yang penting nulis itu intinya. Untuk artikel ya,
artikel, yang penting nulis, yang penting nulis dan banyak baca, banyak lihat tulisan orang lain. Nanti seiring waktu akan ketemu gaya bahasa kita sendiri. Jadi cakep lah. Cakep itu secara teknik, akademik, cakep itu gaya penulisan kita. Makanya tadi judulnya saya kasih, ini bercerita dengan cakep dan cakap. Jadi cakep itu akademiknya, cakep itu gaya penulisannya. Oke, itu untuk Iren. Ada lagi? Sudah, Baik, terima Mas. kasih Terima Mas kasih, Roy. Mas. Oke. Oke, terima kasih Iren juga. Memang seperti itu ya, cakep dan cakep. Wah, luar Iya, biasa bener jawaban banget. dari Mas Roykan ini. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan berikutnya, soalnya sudah ada yang raise ini, Kak Iya, Nokia. benar banget. Halo Rizky Koirunisa, boleh dong on mic? Silakan diajukan pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya aku mau mengingatkan ke kamu lagi, jangan lupa untuk di rename ya, kelompok underscore nama lengkap kamu ya. Oke, baik. Monggo silakan boleh on mic Rizky. Ya Kak, maaf tadi soalnya baru masuk lagi ke Pental. Saya mau bertanya mengenai etnografi kritis. Senangkapnya saya, etnografi kritis itu seperti mungkin mengajukan solusi ya atas sesuatu gitu, kayak membuat perubahan. Tapi sebenarnya bagaimana sih etnografi kritis itu? Soalnya saya belum terlalu paham sih. Dan apakah etnografi kritis ini termasuk ke dalam penelitian terapan ya, Mas? Terima kasih. Oke. Baik, Ini pertanyaan terakhir ya. ya, Oke. pertanyaan terakhir Mas Roykan. Oke, dari Rizky Koirunisa, terima kasih. Jadi untuk etnografi kritis itu salah satunya adalah banyak diterapkan dulu oleh orang luar negara donor. Jadi negara donor itu mencari untuk negara berkembang. Kalau caranya ya, cara mencari isu-isu di negara berkembang. Nanti ada peneliti masuk di situ. Kemudian tujuannya adalah tidak hanya mendeskripsikan sesuatu, tapi ada nanti kayak penyadaran juga di situ. Jadi penyadaran sosial. Jadi membangun kesadaran dari tulisan, dan itu arahnya juga seperti yang disampaikan Rizky tadi, yaitu pada untuk perubahan masyarakat itu. Kita bisa lihat awalnya itu kalau kita perhatikan itu 5 bulan sudah ada di Indonesia itu. 5 bulan sudah ada. Ketika masa-masa grupnya Cornell. Nah, Cornell itu tidak hanya sekedar etnografi cara itu, tapi bagaimana melihat ketimpangan di masyarakat, bagaimana melihat ketidakadilan itu tulis di situ. Jadi tulisan yang menghindari istilah-istilah, kalau dalam aliran lukis itu namanya moi itu kita menggambarkan keindahan, enggak. Tapi ini malah justru sebaliknya, mencari hal-hal yang sifatnya banyak perubahan ketimpangan di situ. Ada salah satu tulisan etnografi membahas tentang di Amerika Latin tentang bagaimana perkembangan industri dan keluarga. Itu masuk dalam, saya kategorikan etnografi kritis juga. Kemudian meneliti tentang ketimpangan masyarakat dan buruh di Krakatau Steel, itu ada peneliti luar juga di Banten, malah penelitinya di Cilegon. Itu kategori di situ. Dan untuk penulisannya mungkin Rizky pengen mendalami, kalau misalnya saya mendalami, tidaknya itu diperkuat dulu dengan bacaan-bacaan yang sifatnya itu, kalau di UGM dulu itu klaster A. Klaster A itu antromarsis. Antromarsis itu banyak sekarang buku-bukunya. Kita bisa membaca, kemudian setelah membaca itu masih ada greget. Jadi nggak sekedar apik ya, enggak. Tapi ada greget. Oh ternyata, jadi endingnya itu ketika kita membaca itu bukan oh, tapi greget. Kok iso lah, kok bisa, ya opo. Nah itu salah satu bentuk. Kalau Taniali itu menggambarkan banget kalau di bukunya Taniali itu. Keren itu menurut saya. Lapangannya juga bisa membuat kita merinding. Kemudian penulisannya juga membuat kita berpikir keras. Nah, itu salah satunya murid Taniali yang tadi saya share tadi. Itu untuk etnografi kritis. Jadi kalau pengen mendalami, mungkin bisa masuk ke apa ya, organisasi yayasan atau apa yang sifatnya advokatif. Nanti akan terasa di situ. Itu salah satu caranya.
sejarahnya. Jadi mungkin bergabung organisasi penggerak apa, organisasi tentang lingkungan atau apa, nanti ketika di lapangan akan ada hal yang sifatnya membuat kita bertanya-tanya, pengen menggerakkan sesuatu. Nah dari situ kita bisa merefleksikan jadi tulisan. Yaitu lipat dari penyebaran kritis di situ. Mungkin kalau di film itu kayak Mas Laksono yang membuat tentang dokumenter yang YouTube yang kayak seksi killer itu satu scene-nya 1 menitnya Mas Laksono itu di 1 menitnya itu kalau dibuat tulisan bisa 3 lembar. Jadi film itu kalau 1 menit itu kalau di etnografikan itu bisa berlembar-lembar. Kalau kita mendeskripsikan aja. Oke itu Rizky, kalau salah satu tips ya dari saya, kamu coba baca novel dulu. Novelnya John Steinbeck, berjudul Amara. Saya cari di perpustakaan UNER ada, saya baca dulu di situ. Itu keren sekali karena membicarakan tentang perbudakan, tentang ketidakadilan di Amerika, perkebunan anggur di situ. Ada subbab yang di situ menceritakan lingkungan sekitar, penggambaran sangat detail hal sekitar, tapi nanti mengarahnya ke komunitas lagi dan keseharian dia sekaligus bagaimana kebobrokan sistem di situ. Itu novel yang sangat kritis sekali, itu bisa jadi bahan referensi untuk bagaimana melatih kita supaya berperilaku. Kalau tips saya ya ikut aja ke yayasan atau lembaga apapun yang sesuai dengan pilihan, nanti akan terbentuk di situ. Karena nggak bisa sendiri. Oke itu Rizky. Berarti ini bisa digolongkan ke penelitian terapan ya, Mas? Ya terapan. Jadi kalau sifatnya daki-daki ke teori-teori itu lebih ke murni kalau sudah masuk ke bisa diaplikasikan jadi formulasi sosial, TKI sosial itu sudah bisa masuk ke situ, termasuk analisis jaringan, kemudian penelitian dampak itu bisa jadi kapan. Dan etnografi dibutuhkan banget di situ. Tambang pun orang-orang butuh. Untuk CSR tambang itu juga etnografer juga. Itu sekilas gambaran masa depan teman-teman kalau ingin bekerja di lapangan yang sangat gokil sekali, keras dan lumayan menantang, itu salah satunya di situ. Latihan nulis saja mulai sekarang. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke. Baik. Oke, ternyata itu tadi pertanyaan terakhir ya Mas Raikan. Juga terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Rizky sudah berani bertanya. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih malu-malu atau masih punya pertanyaan yang tadi belum sempat ditanyakan di sini, mungkin nanti Mas Raikan kita boleh kasih kontak personnya Mas Raikan ya ke para peserta kalau misal ada pertanyaan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Raikan atas ketersediaannya untuk menjadi pemateri kali ini. Hari ini ternyata ilmunya nanti sangat banyak ya, luar dari etnografi, etnologi, luar biasa. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih Mas Raikan. Oke, terima kasih. Sehat semuanya. Saya pamit mau kerja lagi. Kita semuanya tetap kompak dan rajin nulis itu aja dan baca buku tetap. Oke. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, Mas Raikan. Aduh, jadi beli ya, gitu ya tadi. Luar biasa. Luar biasanya. Pemateri kita kali ini sangat benar-benar luar biasa banget gitu ya, Kak ya. Okay. Nah, pendapat Kak Konita nih tentang pemateri tadi gimana? Kalau aku nih Kak Nokia, ternyata tadi itu ada beberapa yang memang belum aku dapatkan di perkuliahan gitu teman-teman. Jadinya ini memang sangat berguna buat aku. Ternyata aku bisa dapetin di Antrocamp Kak Nokia. Aku juga berpikir kayak gitu sih Kak. Apalagi tadi lihat ada tahapan-tahapan untuk penelitian etnografi gitu. Aku jadi kayak ada gitu dan lumayan banget gitu loh, ketika aku memperhatikan aku dapat ilmu banyak juga begitu. Nah teman-teman tadi kan sudah menerima materi nih ya, tentunya itu rada pusing ngantuk gimana gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari mukanya ini pada ngantuk deh kelihatannya Kak ya. Oke Kak Papa. Nah mungkin kita bisa masuk ke sesi berikutnya nih Kak ya, yaitu sesi games teman-teman. Nah jadi buat teman-teman nanti tolong ikut ya meramaikan ini biar nanti semangatnya muncul lagi nih dan bisa semangat mengikuti acara ini hingga akhir acara begitu. Oke, jadi teman-teman bisa langsung aja kita lanjut ke sesi game, sesi yang